Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A1. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai hasil dari laporan praktikum kelompok kami, di mana kami mendapatkan topik quality control pada CT scan. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota dari kelompok kami ada 9 anak, yaitu Novita Devi Pratama, Trinita Putri, Salsabila Aprilia Zain, Aldila Deselma, Vivin Alfihoy, Putri Selendang Biru, Muhammad Faisal Adam, Sintia Yudi Apsari, dan yang terakhir ada Muhammad Irfan Widya Wardana. Kemudian, pertama-tama di praktikum kali ini kami mempersiapkan alat dan bahan, yaitu yang pertama ada Phantom ACR CT Scan yang bentuknya seperti ini. Di sini kami memposisikan Phantom ini sesuai dengan garis merah yang ada di sini. Harus sejajar dengan garis yang ada di Phantom tersebut. Kemudian kami harus menyiapkan tentunya alat CT scan. Lalu ada parameter CT scan yang kami gunakan, yaitu menggunakan axial brain protocol, di mana kami menggunakan KV 120, MA-nya 200, SFOV-nya 220, kemudian ROI size-nya, lalu window width-nya 1000, FOV-nya 250, kemudian recon algoritma standar, menggunakan high resolution, kolimasinya 2 kali 0,625, dan slide thickness-nya 1,5, kemudian rotasi time-nya 0,5. Lalu untuk tata laksana praktikumnya, kami harus memastikan bagi alat CT scan berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian, pasang modul Phantom ACR di ujung meja pemeriksaan seperti ini, di mana garis merah ini harus sejajar dengan garis yang ada di Phantom tersebut. Kemudian, jika sudah sesuai, kami harus men-setting menu protokol dengan menggunakan protokol brain axial seperti yang disebutkan sebelumnya. Kemudian, setting menu protokol dengan menggunakan brain axial seperti ini juga. Lalu, save image pada CD Airway. Kemudian, lakukan analisa dengan menggunakan aplikasi Radian.com dengan cara melakukan perhitungan ROI di masing-masing data. Baik, masuk ke analisa hasil. Yang pertama adalah hasil QC pada modul 1. Yang pertama ada slice thickness. Slice thickness adalah ketebalan yang diterima detektor dalam mendapatkan ketebalan gambar. Slice thickness yang dipilih saat expose gambar adalah 1,5 mm. Namun, berdasarkan hasil pengukuran slice thickness, menggunakan hasil gambaran yang diperoleh, seperti gambar di kiri, diperoleh rata-rata nilai yaitu 2,0 mm dengan variasi 2 batang hitam atau 1 batang hitam dengan 2 batang abu-abu. Jika diukur perbedaannya, maka selisih antara data berdasarkan gambar dengan data berdasarkan hasil aslinya, hasil dari CT scan adalah selisih 0,5 mm. Perbedaan selisih ini mestinya menjadi tolak ukur dalam quality control terhadap detektor dalam kemampuan untuk mengiris objek. Perbedaan selisih ukuran slice thickness berpengaruh juga terhadap kualitas citra yang dihasilkan. Lanjut. Yang selanjutnya ada, baik yang berikutnya adalah alignment atau jajaran gambar. Alignment CT scan merupakan light akurasi di mana hasil citra yang didapatkan apakah sesuai dengan titik awal dan garis tengah gambar.
Dalam praktikum kali ini, penentuan light akurasi dilihat dari hasil citra yang dihasilkan. Dalam Phantom yang digunakan terdapat garis-garis pada tepi gambar. Seperti yang dilihat dalam gambar tersebut, ada satu batang di tepi kiri dan satu batang lagi di tepi kanan. Dari garis tersebut dilihat bahwa apakah sejajar dengan garis yang lainnya. Dalam percobaan kali ini didapatkan hasil bahwa alignment pada hasil citra tidak sejajar. Hal ini dapat dilihat pada gambar pertama. Batang hitam pada tepi gambar kiri muncul terlebih dahulu dan berlangsung ke gambar berikutnya yang tidak terjadi ketidaksejajaran. Ketidaksejajaran ini dipengaruhi oleh objek yang kurang sejajar saat memposisikan objek dengan laser. Dalam mengatasi ketidaksejajaran ini, maka objek dapat diatasi menggunakan multiplanar reformation dengan mensejajarkan kembali objek yang telah diekspos. Lanjut. Selanjutnya adalah City number. City number merupakan nilai koefisien atenuasi sinaktik yang ditentukan oleh rata-rata sinaktik atau besar perlemahan sinaktik yang telah melewati objek, bergantung pada besar energi mula-mula dan nomor atom objek. Besar perlemahan sinaktik berbanding lurus dengan nilai City number yang terbaca oleh detektor. Phantom yang digunakan merupakan phantom yang tidak digunakan untuk akurasi City number tiap jaringan. Oleh karena itu, pengukuran dilakukan pada area-area dalam phantom tersebut dan nilai HU masing-masing yang didapatkan dikategorikan ke dalam HU jaringan yang terdapat dalam hasil citra CT scan. Area yang digunakan adalah 2 cm persegi. Dari praktikum kali ini didapatkan bahwa area-area yang telah dipilih terdapat ROI water berkisar antara minus 0,085862 sampai 0,01535 dan ROI air atau udara berkisar antara minus 993,21 sampai minus 982,07. Lalu ada ROI soft tissue antara 115,13 area ROI merupakan kategori HU tiap jaringan berdasarkan nilai HU tiap jaringan yang telah ditetapkan. Lanjut. Baik, selanjutnya mengenai analisis hasil quality control modul kedua. Modul 2 digunakan untuk menilai resolusi kontras rendah. Seperti yang ada pada gambar, merupakan ROI lingkaran yang di dalamnya memiliki 4 lingkaran dengan diameter yang berbeda-beda. Pada lingkaran pertama, diketahui nilai piksel rata-rata sebesar 101,46 HU dan standar deviasi 46,69. Lingkaran kedua dengan nilai piksel rata-rata 105,22 HU dan nilai standar deviasinya sebesar 20,97. Lingkaran ketiga dengan nilai piksel rata-rata 105,66 HU dan nilai standar deviasi sebesar 13,48. Sedangkan lingkaran keempat memiliki nilai piksel rata-rata sebesar 107,13 HU dengan standar deviasi sebesar 10,86. Next. Terdapat ROI background yang nantinya akan digunakan untuk menghitung nilai CNR. Adapun nilai piksel rata-rata dari ROI background sebesar 71,12 HU dan standar deviasinya sebesar 6,627. Lalu agar mendapatkan gambaran evaluasi modul 2 yang optimal, maka diatur WW sebesar 417 dan WL sebesar 47 HU. Untuk uji nilai resolusi kontras rendah ini sendiri, terdapat batas toleransinya, yakni dengan ukuran lingkaran sebesar 6 mm dan 4 lingkaran lainnya juga harus terlihat. Pada gambar yang telah didapatkan di praktikum, telah memenuhi kriteria tersebut sehingga termasuk lolos uji low contrast resolusi. Next.
Dari pengaturan tersebut juga dapat diperoleh nilai CNR menggunakan persamaan, yakni CNR sama dengan A min B per standar deviasi, di mana A merupakan min dari ROI objek atau lingkaran, B merupakan min dari ROI background, dan standar deviasi yang digunakan dari ROI background. Diketahui nilai CNR lingkaran dari yang pertama sampai dengan yang keempat secara berturut-turut sebesar 4,57, 5,14, 5,21, dan 5,43. Dari keempat nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai kontras, maka gambaran objek juga akan semakin mudah dibedakan dengan latar atau background. Next. Selanjutnya yaitu ada hasil quality control modul 3. Pada modul 3 ini digunakan untuk menilai uniformity, noise, dan SSP atau slash sensitivitas profile. Yang pertama yaitu ada uniformity. Uniformity ini berhubungan dengan nilai rata-rata city number air pada objek phantom. Perbedaan rata-rata city number di tepi dan pusat phantom homogen kurang dari 8 HU. Uniformity dapat dievaluasi dan memposisikan beberapa pengukuran ROI di lokasi yang berbeda di pusat dan di tepi citra city. Dari hasil data praktikum yang telah dilakukan, mendapatkan hasil top min HU ini yaitu min 1,4, lalu untuk bottom min HU-nya 0,4, center min HU-nya min 0,4, right min HU-nya min 0,4, left min HU-nya 0,3. Lalu untuk mencari min of edge ROI HU-nya ini dengan cara mencari rata-rata min ROI area tepi yang didapatkan hasilnya min 0,36. Lalu untuk mencari uniformity-nya ini dengan cara ROI center dikurangi min ROI area tepi yang didapatkan hasilnya min 0,04. Lalu dari hasil data praktikum yang telah dilakukan, seperti yang sudah dijelaskan, uniformity dapat diketahui dari selisih ROI center min HU dikurangi dengan min ROI area tepi. Pengukuran uniformity ini bertujuan untuk menilai perbedaan antara ROI yang terletak di bagian pusat dan di bagian area tepi yang menunjukkan bahwa nilai nomor city pusat, kanan, kiri, atas, dan bawah, yaitu terdapat perbedaan. Pada bagian pusat didapatkan min 0,4, bagian kanan didapatkan min 0,4, bagian kiri didapatkan 0,3, bagian atas didapatkan min 1,4, dan bagian bawah didapatkan 0,4, yang memperoleh hasil uniformity-nya min 0,04. Apabila perbedaan lebih besar, bisa disebabkan karena beam hardening. Batas yang diterima jika city number berbeda lebih dari 5 rata-ratanya, maka bayangan tidak datar. Namun, jika city number di tengah tinggi dan rendah di pinggir atas, data image akan berbentuk cuping. Menurut American College of Radiology, perbedaan antara rata-rata city number tengah dan di tepi kurang dari 5 HU untuk keempat posisi tepi. Next. Selanjutnya yaitu ada noise. Noise adalah fluktuasi city number di antara titik picture elemen pada materi yang uniform, misalnya air. Noise yang dideskripsikan dengan standar deviasi atau yang disingkat dengan SD dari nilai-nilai piksel yang terdapat dalam matriks dari sebuah gambaran CT scan. Pengukuran noise dilakukan dengan frekuensi harian pada phantom dan akrilik atau plastik silinder. Seperti pada data di samping ini yang telah dilakukan pengambilan data, didapatkan top deviation HU yaitu 4,7, bottom deviation HU 4,6, center deviation HU-nya 5,4, right deviation HU-nya 4,6, left deviation HU-nya 4,2. Lalu untuk mencari min H ROI deviation HU-nya ini dengan cara mencari rata-rata min ROI area tepi pada semuanya yang didapatkan hasilnya 4,5. Lalu untuk mencari noise HU-nya itu dengan cara ROI center dikurangi min ROI area tepi.
Dari data praktikum yang telah dilakukan, terdapat perbedaan nilai standar deviation pada bagian pusat kanan, kiri, atas, dan bawah. Perbedaan ini dapat juga disebabkan oleh jumlah kuantum yang dideteksi sinar X. Jumlah kuantum ini merupakan fungsi ketebalan, kerapatan objek yang discan, dan kualitas pancaran sinar X. Batas toleransi nilai noise yang diperbolehkan adalah kurang dari 2 HU. Nilai noise yang direpresentasikan dengan nilai HU berhubungan dengan nilai dosis radiasi yang diterima pasien dan kalibrasi pada CT scan. Harus dilakukan secara periodik untuk menghasilkan nilai HU yang akurat. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu ada SSP atau Select Sensitivitas Profile. SSP ini memberikan ketebalan irisa yang efektif pada gambar menggunakan nilai sinyal rata-rata dari ROI. Dan yang lainnya dengan menggunakan nilai maksimum dari ROI. Seperti pada gambar di samping ini, setelah dilakukan pengambilan data, maka didapatkan jarak antar titik 1, antar titik 3 19,95 cm, untuk titik 2-nya antar titik 4 yaitu yang didapatkan 20,09 cm. Dari data yang telah didapatkan tadi dapat diketahui hasil di atas jarak titik 1 antar titik 3 itu menggunakan irisan sagital, sedangkan jarak titik 2 itu menggunakan irisan aksial. SSP ini dipengaruhi oleh selectiveness. Semakin besar selectiveness akan mengurangi nilai SSP dan sebaliknya. Faktor lain yang mempengaruhi SSP yaitu collimation, pitch, and interpolation algoritma. SSP ini juga dihasilkan dari nilai ROI maksimum lebih akurat daripada SSP yang dihasilkan dari nilai ROI rata-rata. Selanjutnya merupakan hasil quality control modul 4, yaitu tentang high contrast resolution. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil praktikum pada modul 4 yang digunakan sebagai pengukuran resolusi kontras tinggi pada Phantom ACR brain dengan irisan aksial terdiri dari blok resolusi berisi lebih ukuran, bilah yang berbeda dari yang terbesar hingga yang terkecil. Adapun ukuran masing-masing blok ini adalah sebesar 1,6 mm, 1,3 mm, 1,0 mm, 0,8 mm, 0,6 mm, dan 0,5 mm. Selanjutnya, standar Recon akan menganalisis 1,6 mm sampai pola 0,8 mm guna menunjukkan lolos atau tidaknya uji high contrast resolution pada pesawat CT scan. Semakin banyaknya baris yang antara lubangnya terpisah, menunjukkan bahwa semakin baik nilai resolusi spasial yang dihasilkan oleh citra pada pesawat CT scan. Adapun nilai batas lolos uji dari high contrast resolution ini adalah sebesar lebih besar atau sama dengan 6 line per centimeter, sedangkan pada uji pesawat CT scan ini menunjukkan gambar yang diperoleh dari modul 4. Pada gambar ini, kelompok baris 0,8 mm sampai 1,6 mm terlihat jelas terdapat 5 baris, sementara kelompok baris 0,5 mm dan 0,6 mm tidak tampak. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pesawat CT scan ini telah lolos uji high contrast resolution. Selanjutnya, analisis artefak pada QC. Next. Artefak di CT scan umumnya diklasifikasikan menjadi 4 jenis berdasarkan asal penyebabnya, yaitu yang pertama artefak berbasis fisik, yang kedua artefak berbasis pasien, yang ketiga artefak berbasis pemindai, dan yang keempat artefak helix dan multi-section. Pada praktikum ini kami menemukan adanya 2 artefak, yaitu artefak ring dan artefak beam hardening. Yang pertama ada ring artefak atau artefak cincin.
Ring artefak merupakan suatu artefak yang berbentuk cincin. Artefak cincin muncul pada gambar sebagai cincin konsentris yang berpusat pada sumbu rotasi. Artefak tersebut berbasis pemindai. Artefak cincin terjadi ketika setidaknya salah satu detektor tidak dikalibrasi atau ketika salah satu detektor tidak pada tempatnya, sehingga detektor akan memberikan pembacaan yang salah secara konsisten pada setiap posisi sudut, maka menghasilkan artefak yang berbentuk melingkar. Ketika artefak cincin terjadi, dapat diperbaiki dengan mengkalibrasi ulang pemindai, dan jika ini tidak cukup untuk memperbaikinya, memerlukan layanan untuk mengubah atau memposisikan ulang detektor di tempat yang tepat. Selain artefak cincin, terdapat beam hardening artefak. Artefak tersebut disebabkan oleh spektrum sinar X polikromatik dan koefisien atenuasi yang bergantung pada energi. Sebagian besar bahan menyerap sinar X berenergi rendah lebih baik daripada menyerap foton sinar X berenergi tinggi, terutama karena penyerapan fotolistrik. Untuk menekan sifat redaman yang tergantung pada energi, dua jenis artefak dapat dihindari dari efek ini. Cupping artefak yang pinggiran gambar lebih terang dan munculnya bands gelap atau garis-garis di antara objek padat di dalam gambar. Next. Baik, akan saya lanjutkan untuk form perencanaan form QC pada modalitas CT scan. Untuk form yang pertama adalah form daily, lalu ada yang kedua monthly dan juga yearly. Next. Contoh form QC pada modalitas CT scan. Untuk yang pertama adalah yang daily. Oke, berikut ini adalah contoh form daily. Jadi pada form ini dibuat dalam waktu 1 bulan yang terdiri dari 31 hari atau tanggal. Jadi di kolom yang pertama ini adalah tanggal mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Lalu di kolom yang kedua ini ada mode, yaitu modenya ada mode aksial dan juga helikal. Jadi mode ini merupakan mode yang digunakan untuk akuisisi data yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari pasien sehingga dapat menghasilkan gambar CT scan. Mode yang digunakan ini bergantian setiap harinya. Karena mode helikal memiliki DLP atau dosis pada CT scan yang rendah, sedangkan mode aksial itu memiliki DLP yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk kolom selanjutnya adalah warm up. Warm up ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan alat dari CT scan tersebut. Jadi, warm up dapat dikatakan baik jika alat CT scan tidak menimbulkan suara yang berisik dan tidak menimbulkan api. Selain itu, CT number udara masih dalam ukuran normal, yaitu pada minus sampai dengan 4 HU. Untuk kolom selanjutnya adalah CT water atau HU sendiri, yaitu bertujuan untuk mengetahui konsistensi dari daya tembus sinar X terhadap suatu materi, yaitu air. Oleh karena itu, pada proses QC ini menggunakan phantom yang berasal dari bahan air. Lalu, phantom yang dipilih harus bebas dari striking dan juga artefak. Selanjutnya, nilai dari CT water atau HU-nya itu ada batasannya, dapat dikatakan bahwa ini normal, yaitu pada batas 0 sampai dengan 5 HU. Lalu, selanjutnya, kolom selanjutnya yaitu noise atau SG. Ini noise merupakan nilai ambang yang berbeda pada setiap mode pemeriksaan baik aksial ataupun helikalnya. Untuk nilai ambang sendiri untuk noise adalah dalam rentang 0 sampai 2 HU. Untuk selanjutnya yaitu artefak. Nah, pada QC ini sangat memungkinkan untuk tetap terjadinya atau munculnya artefak yang berasal dari phantom sendiri atau dari faktor yang lain. Selanjutnya adalah kebersihan. Nah, di kebersihan ini dibedakan menjadi 2 sebenarnya, tapi kita analisis atau kita evaluasi secara gabungan, yaitu yang terdiri dari kebersihan alat dan juga kebersihan ruangan. Selanjutnya adalah kondisi alat. Nah, kondisi alat di sini harus benar-benar dapat dipastikan berfungsi, tidak boleh ada salah satu komponen yang tidak berfungsi. Selanjutnya adalah printer.
ini juga harus dipastikan bahwa nanti pada saat kita mau memprint suatu film itu terdapat filmnya Mas Ian. Lalu ada workstation. Di workstation CT scan ini terdiri dari banyak komponen yang berfungsi sebagai pengawas harian. Jadi workstation ini yang sangat penting bagi radiografer karena akan membantu radiografer untuk menghasilkan gambaran yang terbaik dalam proses editing dan juga yang lainnya. Lalu ada server PACS. Di sini di dalam komputer juga harus benar-benar dipastikan bahwa PACS ini sudah berhubungan dengan komputer dan juga perangkat yang lainnya. Lalu ada injektor. Ini diperlukan karena nanti pada saat CT scan kontras itu tidak boleh ada mengalami penyumbatan dan juga yang lainnya. Next-nya, kolom selanjutnya adalah proteksi radiasi. Di sini seperti harus kita memastikan bahwa door interlock itu harus bekerja dengan baik. Lalu ada lampu tanda sedang adanya pemeriksaan di luar ruang CT scan itu menyala dan juga ada label-label warning lainnya. Lalu hard disk image ini harus juga diperhatikan karena ini tempat penyimpanan dari hasil gambar yang sudah dihasilkan dari CT scan. Lalu ada radiografer inisial, ini merupakan inisial dari radiografer yang melakukan QC pada hari tersebut. Untuk yang bawah bisa di-scroll bawah, oke. Nah, untuk comments dan juga corrective action ini merupakan bagian seperti evaluasi pada bulan ini setelah dilakukan QC selama 31 hari itu bisa diberikan komentar atau mungkin permasalahan yang terjadi. Untuk pengisiannya sendiri itu cara pengisiannya sudah tertera di bawah ini seperti City Water itu antara 0 sampai dengan 5 HU, lalu untuk A ini sebagai tanda aksial dan H ini juga sebagai tanda helikal. Terus di bawahnya ini ada SG atau noise-nya, itu dinilai ambang 0 sampai dengan 2 HU. Untuk pas sendiri ini berarti kolom-kolom nanti bisa dicentang-centang. Lalu untuk yang fail ini memang mengalami permasalahan dan juga yang does not apply ini memang tidak dilakukan QC. Next. Selanjutnya terdapat analisis untuk QC mingguan yang dimana form QC di sini tuh memiliki 4 minggu di dalamnya. Saya akan jelaskan untuk gentry dulu. Yang pertama ada table height indicator functioning, yang dimana indikator ini digunakan untuk memastikan bahwa meja pemeriksaan dapat diatur ketinggiannya dengan mudah tanpa adanya kesulitan. Lalu yang kedua ada angulation indicator functioning, yang dimana indikator ini digunakan untuk kesesuaian kemiringan gentry agar tidak mengalami kendala saat penyudutan. Yang ketiga, accuracy of laser-like alignment, yang dimana laser-like alignment ini merupakan center point untuk CT scan yang tentu saja juga mempengaruhi organ yang akan diperiksa dan untuk menentukan batas-batas organ. Yang keempat ada acceptable smoothness of table motion. Jadi ini merupakan QC untuk perpindahan meja pemeriksaan yang dimana itu tidak boleh tersendat dan tidak boleh terlalu cepat karena di dalam meja pemeriksaan terdapat pasien di atasnya. Untuk X-ray on indicator function, CT scan itu juga menggunakan X-ray yang dimana akan menimbulkan radiasi yang dikeluarkan juga berbahaya. Lalu yang keenam, terdapat table position indikator. Posisi dan pergerakan meja pemeriksaan juga harus diperhatikan. Setelah menggunakan alat, maka meja pemeriksaan harus dikembalikan ke keadaan semula. Yang ketujuh ada high voltage cable, yang mana kabel yang berada di ruang CT scan itu tidak boleh berserakan di lantai. Lanjut ke kontrol konsul, yang pertama ada exposure switch functioning. Komponen ini tuh berperan penting karena digunakan sebagai komponen untuk
memulai sebuah pemeriksaan, yaitu untuk dilakukan exposure untuk memancarkan sinar X. Yang kedua ada window width. Window width ini berpengaruh terhadap kontras citra. Jadi yang diperhatikan itu tinggi rendahnya, karena semakin tinggi window width yang digunakan, maka citra akan terlihat semakin kurang kontras. Yang selanjutnya ada panel switch atau light atau matters working. Komponen ini digunakan sebagai saklar utama untuk digunakannya saat dilakukan position pada pasien. Yang keempat ada X-ray on indicator functioning. CT scan menggunakan X-ray, oleh karena itu radiasi yang dikeluarkan juga berbahaya bagi tubuh sehingga perlu dilakukan QC pada X-ray yang dikeluarkan oleh alat CT scan yang dapat dikontrol melalui kontrol kapsul. Yang kelima ada door interlock. Door interlock ini bertujuan untuk memastikan bahwa pintu pada ruang pemeriksaan dan ruang operator dapat tertutup secara rapat dan tidak ada celah karena CT menggunakan X-ray. Yang keenam ada warning labels present, yang mana komponen ini tuh merupakan salah satu proteksi radiasi yang digunakan pada CT scan seperti label atau gambar daerah ibu hamil karena berada pada daerah radiasi. Yang ketujuh ada intercom system functioning, yang mana intercom system terletak di ruang operator. Komponen ini digunakan sebagai kontrol untuk mengatur alat CT scan dan memberi arahan untuk pasien. Yang kedelapan ada slice width. Salah satu program QC yang harus dilakukan adalah ketebalan irisan pada resolusi spasial. Yang kesembilan ada contrast resolution. Komponen ini berfungsi untuk menguji resolusi kontras yang dihasilkan karena kontras membantu untuk proses analisis suatu indikasi klinis pada pasien. Dan yang ke-10 ada spatial resolution, yang mana resolusi spasial dalam CT scan adalah kemampuan untuk membedakan antara objek dan struktur yang berbeda densitasnya. Lanjut ada others, yang mana memiliki bagian seperti posting present. Komponen ini tuh merupakan post processing sehingga perlu dilakukan QC. Yang kedua ada serving records maintained. Jadi komponen ini tuh digunakan untuk merekam pada proses pemeriksaan, jadi harus dilakukan QC agar saat proses pengambilan gambar tidak ada gambar yang belum terekam. Yang ketiga ada storage optical, yang mana komponen ini dipantau untuk mencegah rusaknya alat pencetak film radiografi yang kemungkinan bisa menghambat jalannya pemeriksaan untuk pasien. Yang keempat ada CT scan number uniformity, yang mana komponen ini berfungsi untuk mengetahui tingkat daya tembus sinar X karena dibutuhkan konsistensi untuk nilai CT number atau HU. Jadi pada form Monthly ini juga terdapat monitor gray level yang biasanya terisi pada form QC seperti di bawah ini. Lalu juga terdapat fase yang mana nanti akan diisi checklist dan fail. Jadi untuk pengisian form sendiri terdapat phase yang mana diisi dengan checklist, lalu fail yang diisi dengan huruf F, dan that's not a play diisi N or A. Next. Untuk CT Equipment Quality Control Data Form yang tahunan terdapat 12 bulannya, dan untuk pengisian form QC-nya kurang lebih sama seperti dengan form weekly. Jadi terdapat gantry yang dimana berisi table Hayes indicator functioning, lalu terdapat angulation indicator functioning, lalu accuracy of laser-like alignment, selanjutnya acceptable smoothness of table motion, selalu ada X-ray on indicator function, terus lanjut ke table position indicator, dan yang terakhir ada high voltage cable. Untuk kontrol konsol terdapat exposure switch functioning, lalu ada window width, panel switches,
lalu ada X-ray on indicator functioning, terdapat door interlock, warning labels present, dan lain sebagainya. Yaitu kesimpulan dari beberapa analisis yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa di setiap modul praktikum quality control yang dijalankan ini memiliki sendiri dari modulnya, dan masing-masing dari tujuan tiap modul juga berbeda. Seperti contohnya pada modul pertama, modul tersebut digunakan sebagai pengukur sliciness atau ketebalan gambar, akurasi kesesuaian titik awal dan centerline dengan citra yang dihasilkan, dan juga digunakan untuk mengevaluasi CT number yang dihasilkan oleh detektor. Nah, untuk di modul yang kedua, modul tersebut digunakan sebagai pengukur resolusi kontras rendah. Contohnya pada Phantom ACR dia memiliki 4 lingkaran dengan diameter yang berbeda-beda. Nah, untuk modul yang ketiga tersebut digunakan sebagai pengukur ROI center mean HU dengan mean ROI area tepi, pengukur noise, dan juga slice sensitivity profile atau SSP. Nah, pada modul keempat digunakan sebagai pengukur resolusi kontras tinggi dan juga dapat digunakan untuk menganalisis artefak yang nantinya dapat mengganggu hasil citra yang tidak dilakukan quality control. Dari pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan secara daily, weekly, monthly, bahkan yearly, sesuai kebijakan dan kebutuhan modalitas tersebut. Nah, untuk sarannya sendiri, dari kami diharapkan dengan adanya laporan praktikum mengenai quality control pada modalitas CT scan ini, bagi para pembaca dapat memahami dan mengaplikasikan serta menambah wawasan terkait apa saja yang perlu diterapkan saat melakukan uji quality control pada modalitas CT scan. Baik, itu tadi presentasi dari kami mengenai quality control CT scan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.